어이, 뭔 갖고다 무가게로. Hai nasi padang lovers seluruh tanah air, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tidak patah hati lagi soal mantan. Baik, kali ini udah seperti biasa menghibur kalian semua dengan membahas sebuah film seru. Film kali ini yang berjudul Delivery Us From Evil, dimana tayang pada tahun lalu yaitu 2020. Film ini mengisahkan pembunuh bayaran yang dibintangi oleh aktor kenamaan Korea yaitu Hwang Jong-min, dan film ini disutradarai oleh Hong Won-chan. Baiklah, untuk menjawab rasa penasaran kalian, segera tutup rapat pintu kamar kalian, matikan keran air, duduklah dengan nyaman, siapkan tisu, siapkan cemilan, naikkan resleting celana kalian. Selamat menonton dan tambo jada. 일이 하나 들어왔어. 큰 건이야. Saat pertama kita berada di Jepang. Pada suatu ketika, seorang pembunuh bayaran mendapat perintah untuk menghabisi seseorang. Ia mendengar bahwa kali ini adalah pekerjaan yang besar. Pria itu bernama Kim. Ia sudah berjanji pada dirinya bahwa ini adalah tugas terakhir baginya, dan ia sudah bertekad akan pensiun setelah tugas terakhir ini selesai. Target terakhirnya yaitu menghabisi seorang mafia berbahaya bernama Koraida. Kim dengan kemampuan yang sudah sangat terlatih dan sangat berpengalaman dalam berbagai situasi dan kondisi, perlahan tapi pasti ia menghabisi semua pengawal di kediaman Koraida. Dan terakhir, ia menghabisi sang mafia bernama Koraida tanpa kendala apapun. Lalu di sebuah warung ia menemui seseorang, yaitu yang memberi perintah terakhir kepada dirinya. Ia bernama Shimida. Ia adalah orang Jepang keturunan Korea. Di sana ia memberikan beberapa dokumen baru Kim, di mana ia akan segera meninggalkan Jepang setelah tugas terakhirnya, dan ia berencana menghabiskan sisa hidupnya di tempat yang nyaman di masa pensiunnya. Akan tetapi, ia belum memutuskan negara mana yang akan menjadi tujuannya. Tengah kegalauan memikirkan negara yang akan dituju, ia menerima banyak uang dari tugas terakhirnya. Kemudian suatu malam di sebuah restoran, ia tidak sengaja melihat sebuah gambar di depan matanya. Ia iseng bertanya kepada pelayan, gambar di dinding tuh di daerah mana tuh sana? Itu Republik Panama namanya tuh Jo. Lah tahu aja tuh. Saat itu juga ia putuskan tujuannya yaitu Panama, dan ia minta menguruskan dokumen pribadinya menuju Panama. Sans berpindah ke negara Thailand. Di sebuah rumah mewah seorang mama muda bernama Yong Jo. Ia tinggal bersama seorang anak perempuan yang cantik bernama Yo Min. Seperti biasa, ia mengantarkan putrinya ke sekolah internasional. Sekilas ia terlihat salah satu orang Korea yang hidup berkecukupan di Thailand. Sebelum ia berpisah sama putrinya, ia menyampaikan pulang sekolah nanti ia akan dijemput oleh pengasuhnya. Anaknya yang suka sulap, ia meminta ibunya mempraktekkan sulap sederhana. Ia begitu senang dan ceria. Yongjo berniat mau membeli rumah di sebuah kawasan mewah, tapi tampaknya begitu ragu walau ia mempunyai uang untuk deposit. Ia terus ditawari oleh seseorang marketing bernama Han. Ketika Yomin putrinya pulang, ia dibawa oleh pengasuhnya dan masuk ke sebuah mobil yang jelas gerak-geriknya terlihat begitu mencurigakan. Di sebuah lemari loker, Kim menerima bekas kediaman ia yang baru. Sepertinya ia menyukai tempat tinggalnya yang baru tersebut. Saat itu juga, Shimida meminta Kim untuk menghubungi seseorang bernama Chung Sung. Ia menghubunginya dan mengatakan bahwa Chung Sung mendapat telepon dari kota Bangkok, Thailand, bahwa seseorang perempuan bernama Yongjo meminta bantuan ke Kim karena saat ini Yongjo ada sesuatu yang terjadi padanya. Sangat mendesak, lalu Kim mengatakan semuanya sudah selesai. Jika ia menanyakannya lagi, katakan ia sudah meninggal. Kembali ke Bangkok, Thailand, ternyata putrinya Yongjo telah diculik oleh seseorang. Ia berharap Kim dapat membantunya, akan tetapi tidak dapat menghubungi Kim. Di kantor polisi, ia dibantu oleh kedutaan Korea yang membuat laporan kehilangan putrinya dan membuat selebaran informasi kehilangan putrinya. Di tempat itu juga
Tiba-tiba Yongjo menerima sebuah telepon dari seseorang yang tidak dikenal bahwa anaknya sudah ditemukan. Ia diminta datang ke sebuah tempat saat itu juga dengan syarat tanpa perlu diketahui oleh kepolisian. Dengan rasa cemas yang begitu besar terhadap putrinya, tanpa berpikir panjang, ia segera mengikuti kemauan orang tersebut. Sans kembali ke Jepang, di mana Kim menerima kabar bahwa Yongjo sudah meninggal. Ia kaget tiba-tiba kita dibawa kembali ke 8 tahun yang lalu di Korea, bahwa ia sebagai agen rahasia pemerintahan sudah menjadi target pembunuhan. Dia diminta oleh atasannya segera meninggalkan Korea dan lupakan perempuan bernama Yongjo. Di sebuah lift, mereka berdua tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang. Akhirnya, demi keamanan dari ancaman yang datang, perempuan itu diminta oleh Kim pindah ke Thailand. Sementara dirinya pindah ke Jepang. Selanjutnya berpindah ke Korea, di mana kita melihat jasad Yongjo sudah dikirim kembali ke Korea dalam kondisi jasad yang begitu mengenaskan. Di sana, ia mendapat keterangan bahwa Yongjo dibunuh dan dibuang ke sebuah dermaga. Sementara uang dan KTP yang sudah dicuri, yang tersisa hanya foto anaknya di dalam sebuah dompet. Kim menerima foto anak perempuan itu yang nyatanya sudah dicuri oleh orang yang tidak dikenal di Thailand. Di sebuah tempat, ia bertemu dengan Chung Sung. Ia adalah mantan atasan Kim, dan Kim menanyakan terkait Yongjo. Di sana ia menjelaskan, dulu sebelum ia diminta pergi ke Korea, ia terus ditemui oleh perempuan itu, bahwa dirinya tengah hamil dan menanyakan di mana Kim berada. Di sana bisa disimpulkan bahwa anak perempuan yang diculik itu adalah putrinya Kim sendiri. Di suatu senja di pinggiran dermaga, Kim kembali menerima telepon dari Shimida bahwa terkait tugas terakhirnya beberapa hari yang lalu, yaitu menghabisi seseorang mafia berbahaya bernama Koraida di Jepang. Di pemakaman Koraida telah dihadiri oleh seorang bernama Ray. Ray dikenal sebagai si tukang jagal atau tukang bantai. Siapa sangka Ray adalah adik dari Koraida, dan Ray sangat berambisi akan mencari dan membunuh orang yang menghabisi kakaknya. Shimida menjelaskan Ray dikenal dengan pria yang suka menguliti isi perut musuhnya hidup-hidup dengan sebilah pisau kesayangannya. Sangat berbahaya. Akan tetapi, Shimida menjelaskan semua tetap dengan rencana awal membantu Kim untuk pergi ke Panama. Dan ia juga memperingatkan kepada Kim untuk segeralah pergi. Shimida membuang ponsel dari mobilnya dan tiba-tiba sebuah mobil menabrak mobilnya di perempatan jalan. Dalam sekejap mata, Shimida sudah terikat di sebuah ruangan. Seseorang di sana menginterogasi terkait di mana Kim berada. Tak lama setelah itu, Ray masuk ke ruangan tersebut. Dengan pembawaan yang dingin, ia hanya tersenyum mendengarkan permintaan ampun Shimida ke dirinya. Tanpa basa-basi, ia menjelaskan dirinya dibesarkan oleh ayah tukang bantai babi dan anjing di pasar. Ia sangat suka menggeluti sesuatu dalam kondisi hidup-hidup. Tanpa berlama-lama, ia menggeluti Shimida di posisi terikat digantung di tengah ruangan itu. Kim menerima sebuah amplop berisi foto seorang anak perempuan. Lalu ia menerima telepon dari Chung Sung agar dapat menyelamatkan anak itu, lalu bisa menghubungi salah satu rekannya di Bangkok. Selain di sebuah dapur, kita melihat seseorang sedang membersihkan sebilah pisau dari sisa-sisa darah di sebuah wastafel. Ternyata itu tak lain adalah Ray yang baru saja menghabisi nyawa Chung Sung, mantan bosnya Kim. Di sini kita bisa menilai Ray ini sangat liar, pembunuh darah dingin, sangat berambisi menghabisi semua orang yang terkait dengan Kim. Ray sudah tahu hendak kemana, yaitu ke Bangkok, Thailand, sendirian memburu Kim dan berambisi menghabisi langsung dengan kedua tangannya. Dan selanjutnya kita semua terbang ke Bangkok, Thailand. Kim hendak menemui seseorang. Ia menemui seseorang di mana sudah diatur oleh Chung Sung beberapa waktu yang lalu. Di sana ia mendapat keterangan Yongjo dihabisi oleh seseorang marketing perumahan mewah. Pria gendut itu bernama Han. Kim tanpa berlama-lama segera menyelidiki Han, lalu disekap di mobilnya. Sebelum mengajukan pertanyaan kepada Han dengan menggunakan sebuah tang, ia memotong salah satu jari pria itu. Han memerintih kesakitan, lalu Kim memulai interogasinya. Han mengakui bahwa benar ia yang memerintahkan untuk menculik Yao Min dan meminta tembusan ke Yongjo agar menyerahkan hartanya dalam bentuk DP rumah. Akan tetapi malah dibunuh. Sementara putrinya Yao Min dibawa pergi oleh orang suruhannya, yaitu tak lain pengasuhnya sendiri. Kim lalu menghabisi pria itu dengan membocorkan urat nadi di lehernya menggunakan sebuah tang hingga ia mati perlahan di mobilnya sendiri. Di tempat lain, kita melihat Ray sudah mendapat foto pengasuh Yao Min dari beberapa preman setempat.
Perempuan itu sudah ditangkap dan ia menemui wanita itu di sebuah ruko. Dan ternyata preman-preman itu menipu Ray dan berencana memeras Ray di ruko itu. Dan faktanya preman tersebut tentu saja salah orang. Dengan kemampuan pembunuh Ray, ia begitu ganas. Satu persatu dari preman itu dengan sebilah pisau, Ray dengan mudahnya menghabisi kelompok preman itu. Salah satu dari preman itu ketakutan. Ia berjanji akan membantu Ray menemukan wanita yang ia cari. Di sebuah rumah sederhana, Kim berhasil membekuk sepasang suami istri yang tak lain mereka adalah penculik Yomin. Dengan interogasi khasnya Kim, tanpa basa-basi Kim memotong salah satu jari suami pengasuh itu. Ia mendapat keterangan bahwa anak itu sudah dijual ke pedagang anak. Lalu anak itu dibawa pergi oleh sekelompok preman yang dikenal dengan nama Chow Po. Kita melihat ternyata putrinya berada di sebuah penjara perdagangan anak dan ia diasingkan di sebuah ruangan. Kim bertemu dengan seseorang, ia dibawa untuk berkenalan dengan seorang banci bayaran dengan harapan agar dapat dibawa ke perkumpulan Chow Po di mana tempat anak-anak yang akan diperdagangkan tersebut. Ia mendapat informasi bahwa di Bangkok, anak keturunan Korea laku dengan harga yang mahal dibandingkan anak Asia lainnya. Kim disarankan harus bergerak cepat untuk mendapatkan putrinya kembali. Sampailah ia di lokasi di mana anak-anak itu disikap penjara. Ia bersama Yui alias si banci menanyakan putrinya di mana. Ternyata sudah tidak berada di sana lagi. Ia sudah dipindahkan ke tempat lain. Organ dalamnya sudah diboking oleh orang lain. Ia berusaha mencari tahu di mana putrinya berada, dibawa kemana putrinya dan hendak diapakan anaknya. Ia mendapat petunjuk dari seorang bocah laki-laki, yaitu putrinya dibawa ke wilayah yang ada lapangan bolanya. Hanya itu petunjuk yang ia peroleh. Di gedung penjara itu, Kim kali pertama bertemu dengan Ray. Sama-sama jiwa pembunuh, mereka saling berbaku hantam satu sama lain. Kim yang tengah harus berpacu dengan waktu demi keselamatan putrinya, ia berusaha menghindari perburuan Ray. Ia berhasil kabur dari gedung itu dan kembali lari mencari di mana putrinya berada. Sementara anak-anak yang dikurung di gedung itu berhasil dikeluarkan oleh Yui. Dan pimpinan kelompok Chow Po merasa terusik dengan kedatangan dua orang Korea tak dikenal itu. Mengganggu bisnisnya, ia mengeluarkan perintah untuk membunuh kedua orang Korea yang tak dikenal tersebut. Kim berusaha mencari di mana lokasi yang dimaksud oleh salah satu bocah di penjara itu. Ia menelpon Ray agar jangan mengganggu dia lagi atau ia sendiri yang akan membunuh Ray. Di TKP Yui ditemukan bersama anak-anak itu. Polisi mengurung Yui. Diinterogasi menjelaskan semua penculikan anak itu semuanya adalah ulah dari sebuah kelompok bernama Chow Po. Kim terus mencoba mencari di mana pabrik yang dimiliki oleh Chow Po itu berada. Dari petunjuk seorang anak yang sedang bermain bola, ia dapat mengetahui pabrik itu, yaitu pabrik produksi bola. Bukan Ray namanya kalau bukan serba barbar. Ia mencuri berbagai macam senjata dan berbagai bahan peledak di sebuah toko, dan ia meminta dipertemukan dengan pimpinan geng Chow Po. Kim terus menyelinap mencari di mana kira-kira penyekapan putrinya. Tiba-tiba, dari kejauhan ia melihat anaknya di sebuah ruangan gedung tua. Putrinya lalu dibawa pergi ke satu tempat. Ia mengikuti dan Kim dijadikan target oleh anggota Chow Po, termasuk Ray sendiri. Penyerang itu ternyata sudah diketahui oleh anggota kepolisian. Di sini terjadilah kekacauan, saling menyerang satu sama lain, termasuk polisi. Polisi dengan tim yang begitu banyak mengepung Ray. Posisinya sangat terdesak. Tanpa ragu-ragu, ia meledakkan beberapa granat tak jauh dari tim kepolisian, dan ia berhasil kabur. Kim terus berlari menuju ruangan di mana anaknya disekap akan melakukan operasi besar oleh beberapa orang. Kim berhasil menggagalkan dan mendapatkan putrinya kembali dengan selamat. Rencana memesan kapal menuju pergi bersama putrinya. Di kediaman bos Chow Po didatangi oleh Ray. Di sana ia ingin bekerjasama dengan kelompok Chow Po, misi memburu Kim. Kim terus diburu oleh geng Chow Po di mana-mana. Sementara anaknya tetap tidak bisa berbicara apapun kepadanya. Ia berinisiatif menghubungi Yui dan Yui menolak apapun yang dikatakan Kim kepadanya karena ia tidak ingin terlibat lagi. Di sini kita melihat Ray sudah bersama orang yang membantu Kim dalam pencarian putrinya.
Ray mengumpulkan informasi terkait Kim. Kim terpaksa menelpon seorang dokter anak untuk memeriksa putrinya, meminta periksa dan meminta dokter itu untuk menjaga 10 menit karena ia akan pergi ke sebuah tempat untuk memastikan keberangkatannya dirinya besok hari. Ia berjanji ke putrinya ia akan kembali apapun yang terjadi. Secara alami, ia mengajak anaknya bersulap sederhana dan ia terharu putrinya memberi respon dan memeluk dirinya. Kim pergi menemui calo untuk keberangkatan ia dan putrinya ke Panama besok hari. Tanpa berlama-lama, ia segera kembali ke hotel. Di sana ia melihat beberapa orang telah menunggu di ruang tunggu. Di situ ia sudah mengetahui ada yang tidak beres. Ia melanjutkan naik menggunakan lift. Ia sudah begitu khawatir dengan putrinya. Ia diserang oleh beberapa orang di lift dan beberapa orang di belakangnya. Jelas tak lain mereka adalah anggota Chopo. Ia menghabisi satu persatu berandalan itu dengan santai dan tenang tapi pasti. Ia perlahan menaiki tangga dengan pertarungan sengit. Ia membunuh mereka satu persatu. Walau beberapa kali ia terluka tusukan dari pisau. Sampailah ia ke lantai kamar hotelnya, memanggil nama putrinya berkali-kali. Ia segera masuk ke kamar itu. Faktanya di sana ia sudah ditunggu oleh Ray dan beberapa orang anak buah Chopo. Ia melihat dokter itu sudah dihabisi dan ia tidak melihat di mana putrinya. Di lantai ruangan itu, Ray sudah menyediakan plastik guna untuk membantai Kim. Dan Kim dipukuli hingga tak sadarkan diri. Ia dibawa pergi sebuah koper. Di sanalah anak yang disekap oleh Ray. Kim lalu dibawa pergi oleh 2 orang anggota Chopo, di mana sisanya dibunuh oleh Ray. Yui ternyata diam-diam sudah ada di gedung itu, mencoba membantu Kim dan putrinya. Kim dimasukkan ke dalam mobil dan hendak dibawa pergi, lalu Yui menabrak ke mobilnya ke mobil yang membawa Kim. Lalu ia menyelamatkan Kim dan melihat Ray pergi membawa putrinya. Kim berusaha sekuat tenaga mengejar laju mobil Ray dari berbagai arah. Putrinya di sebuah koper terus meronta-ronta, jelas karena kekurangan asupan udara. Kim dari depan mobil Ray yang masih begitu laju, dia berusaha menghentikan dan menembaki Ray. Ray tertembak beberapa kali. Kim melompat dan menerjang kaca depan mobil itu. Ia menembaki Ray belasan kali, kemudian menanyakan di mana putrinya berada. Lalu ia melihat anaknya ada di dalam koper. Ia kembali diserang oleh Ray. Menggunakan sebuah pisau, Kim ditikuk bagian dada. Dengan sekuat tenaga, ia mengambil sebuah granat dan melemparkan ke satu sisi mobil itu dan boom, mobil itu terbalik dan Kim memeluk koper yang di dalamnya ada putrinya. Di tengah luka benturan yang begitu parah, Kim membuka koper itu dan berusaha membangunkan dan memeluk putrinya. Secara mengejutkan, putrinya tiba-tiba terbangun. Di sana Yui datang membantu Kim dan putrinya. Ia membawa pergi putrinya menjauh dari tempat itu. Ray yang kini sudah terbangun kembali dan langsung menyerang Kim dengan sebuah pisau. Ia menikam punggung Kim berkali-kali, menikam dadanya. Kim hanya bisa pasrah menatap anaknya dibawa pergi oleh Yui lama-lama hingga betul-betul hilang dari pandangannya. Kita melihat ia menjatuhkan granat dari tangannya di atas tas berisi penuh granat lainnya dan boom, mobil itu benar-benar meledak berkeping-keping. Ia terus berlari membawa putrinya Kim. Di sebuah lemari loker, Yui mendapati sebuah tas. Sesuai dengan instruksi pesan suara yang dikirimkan oleh Kim saat ia menginap di hotel, di tas itu Yui melihat dipenuhi oleh uang. Ia meminta bawa anaknya agar dijaga. Di tas itu juga terdapat dokumen-dokumen tempat tinggal yang sudah ia beli di Panama. Ia boleh tinggal di sana. Ia meminta tolong rawat putrinya, karena sejak ia bertemu dengan putrinya pertama kali ia ingin hidup. Dan di akhir film, Yui bersama putrinya Kim sampai ke sebuah villa mewah tepat di tepian pantai negara Panama yang begitu indah. Ia mengajak gadis kecil itu bermain di tepian pasir putih yang indah. Film pun tamat. Bagaimana tanggapan kalian terkait film ini? Silahkan komen di kolom komentar juga ya. Kalian juga bisa merequest film di kolom komentar, silahkan. Terima kasih sudah menonton video Uda. Dibantu subscribe sebagai bentuk persahabatan kita. Nasi Padang Lovers, tambo ceda.